bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani jagung melalui penerapan program budidaya jagung yang baik. Dan untuk selanjutnya dipersilakan PT Pupuk Kalimantan Timur, Bapak Rahmat Pribadi. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan PT Restu Agro Pro Jaya Mas, Bapak Dedi Supriyadi. Baik, selanjutnya dipersilakan PT Indoditas Duta Raya. Kami persilakan Bapak Muhammad Firly Hasfirudaji. Terima kasih, dimohon untuk tetap di tempat. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bupati Kutai Kartanegara. Dan dilanjutkan dengan penyerahan penandatanganan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
penandatanganan kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT Indoditas Duta Raya, PT Restu Agropro Jaya Mas, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Kayaku, PT Asuransi Sentral Asia dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tentang program budidaya dan kerjasama pembelian jagung pipil kering di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, diucapkan terima kasih dan dipersilakan untuk bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu penyerahan Android, yang mana Android ini salah satu support dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk peningkatan kinerja para penyuluh. Kami mohon untuk bisa menempatkan diri Bapak Insinyur Iwayan Gede Sumahetra, yaitu Koordinator KJF Penyuluh Pertanian, kemudian Haji Marta Dinata SPKP, Koordinator BPP Muara Kaman, Sutamta SP, Koordinator BPP Separi, Syahbudin RSP, Koordinator BPP Sebulu, Deni Mariati SPMP, Koordinator BPP Teluk Dalam, Desember Tambuku, Penyuluh BPP Teluk Dalam, Awal Didik Sucahyo SP, Penyuluh BPP Separi, Ali Sunandar SP, Penyuluh BPP Muara Kaman, dan Lodi Yusfianta Wong, Penyuluh BPP Sebulu. Dan untuk penyerahan ini kami mohon dengan hormat kepada Bupati Kutai Kartanegara. Dilanjut Bapak Sutamta SP, Koordinator PP Sebari. Dilanjut Bapak Syahbudin. Dan Ibu Deni Mariati SPMP. Selanjutnya Desember Tambuku. Selanjutnya Awal Didik Sucahyo SP, yaitu Penyuluh BPP Separi. Dan selanjutnya Ali Sunandar SP, Penyuluh BPP Muara Kaman. Dan selanjutnya Lodi Yusfianta Wong, Penyuluh BPP Sebulu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan dengarkan arahan Bupati Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur Bapak Haji Saparudin yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Yang saya hormati Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Pak Samsun dan Ibu Eli, jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan beserta Kepala BPP, teman-teman PPL baik yang hadir secara langsung di ruang serbaguna ini maupun yang mengikuti kegiatan secara virtual, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
yang saya hormati manajemen PT Indoditas Duta Raya, manajemen PT Restu Agro Projaya Mas, manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur, manajemen PT Petrokimia Kayaku, dan PT Asuransi Jasa Indonesia, pimpinan cabang Bank Kaltim Tara Kutai Kartanegara, teman-teman para wartawan yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh jajaran yang hadir mengikuti secara virtual kegiatan kita sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Di tengah-tengah kita masih dihadapkan cobaan COVID-19 ini, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, aktivitas kita masih terus bisa kita laksanakan, khususnya jajaran memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho berkah Allah Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, hari ini bertepatan bangsa kita Republik Indonesia memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun 2021. Momentum ini juga kita gunakan untuk penandatanganan kerjasama MOU pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan para pemangku kepentingan PT Indoditas Duta Raya, PT Restu Agro Projaya Mas, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Kayaku, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Bank Kaltim Tara. Ini pemangku kepentingan yang bersepakat untuk membuat kerjasama yang berkaitan dengan program budidaya dan kerjasama pembelian jagung pipil kering di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, khususnya jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kenapa kita mulai dari jagung hibrida, jagung pipil ini? Karena selalu yang saya sampaikan sebagaimana 2 tahun yang lalu, bahwa jagung hibrida ini di Kutai Kartanegara perlakuannya sangat mudah, tidak spesifik. Kalau bahasa di Kutai Kartanegara ini dihambur saja tumbuh. Saking tanah kita subur. Dan pasarnya jelas. Sehingga 2 tahun yang lalu kita canangkan program revolusi jagung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya kilas sebalik ini. Dalam perjalanan 2 tahun, dari catatan saya, kita belum menembus 3.000 hektar tanam. Masih di bawah 3.000 hektar. Walaupun lokasinya spot-spot di beberapa kecamatan yang dikelola oleh para kelompok-kelompok tani yang menjadi binaan kita di Kabupaten Kutai Kartanegara. Revolusi jagung ini memang kita tetapkan dalam kebijakan. Tidak lain maksudnya adalah program revolusi jagung ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan para petani masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Juga bagian dari program pengentasan kemiskinan dan juga program lapangan pekerjaan. Karena sektor pertanian ini sekitar 34% penduduk Kutai Kartanegara
itu mata pencariannya di sektor pertanian dalam arti luas. Sektor ini potensinya sangat besar di Kutai Kartanegara. Apa yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan jajaran? Kita sudah bekerja luar biasa, kebijakan ditetapkan bagaimana perhatian pemerintah kabupaten terhadap sektor pertanian dalam arti luas, tentunya sudah memberikan hasil. Kalau dibuka statistik, lebih kurang 42% beras, kebutuhan beras di Kalimantan Timur ini dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini bagian dari satu komoditi beras. Tentunya dari beberapa potensi ini yang sudah kita kerjakan, khususnya jagung hibrida. 2 tahun berjalan revolusi jagung, karena pekerjaan ini kita laksanakan sendiri. Pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan, pembiayaan, stimulus diberikan kepada kelompok tani. Kita berhasil membangun bagaimana kelembagaan kelompok taninya, bagaimana anggotanya, sudah berhasil membangun, walaupun statistik menunjukkan kalau bicara rumah tangga petani di Kutai Kartanegara itu mendekati 13% sekian, itu menurun. Kalau dibanding 10 kabupaten kota Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara tertinggi angka rumah tangga petaninya menurun karena petaninya sudah usia lanjut tua. Regenerasinya belum bisa kita laksanakan dengan baik. Padahal di sisi lain sektor ini sektor andalan yang bisa menyerap tenaga kerja sangat besar. Sehingga ada tantangan kita bagaimana merubah mindset generasi milenial untuk masuk ke dunia pertanian itu. Ini yang sedang berjalan kita lakukan. Nah tentunya dari 2 tahun kita melaksanakan, kita kerja sendiri, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian, teman-teman BPP di wilayah kecamatan, teman-teman PPL dengan Gapoktan, kelompok tani, kita terus bersinergi dengan baik. Dari sisi hulunya sudah menunjukkan produktivitas yang memadai, tetapi kita belum berhasil bagaimana menyediakan pasarnya, hilirnya. Ini yang selalu saya pesankan kepada jajaran, bahwa kerja sendiri itu tidak akan bisa mencapai hasil yang optimal. Jadi kerjanya harus bersinergi dengan para pemangku kepentingan atau berkolaborasi. Alhamdulillah kita bersyukur karena perjuangan kami selama ini mencari mitra tidak mudah, mencari mitra tidak gampang. Sehingga selalu diskusi dengan Dinda Pirly dan jajaran, kita temukan teman-teman yang tadi kita sudah menandatangani. Kalau dilihat dari para stakeholder ini sudah lengkap. Yang selama ini persoalan pupuk sering terkendala oleh petani, ada pupuk Kaltim yang ber-MOU dengan kita, yang sudah nyatakan komitmen akan menyediakan. Bahkan disampaikan bukan hanya menyediakan pupuk, membeli pupuk, mereka juga akan membantu nanti melakukan uji lab terhadap lahan-lahan yang akan kita kerjakan dalam proyek ini. Dan seterusnya tadi beberapa perusahaan yang memang bergerak di bidang pertanian dalam arti luas, yang memang selama ini tidak hanya di lokal Kalimantan Timur, bahkan sudah secara nasional di beberapa provinsi mengembangkan usaha. Saya sangat optimis bahwa apa yang kita lakukan dengan konsep yang memang bagus ini, konsep yang sudah kita bahas secara bersama-sama, yang sistematis, terstruktur, dan terukur, ini yang memang harus dilakukan dengan baik. Program ini sudah kita tetapkan secara bersama-sama secara konsepnya, tapi nanti bagaimana implementasinya. Di dalam MOU sudah memberikan peran masing-masing. Saya ingin sampaikan karena jajaran pemerintah kabupaten, baik yang hadir secara fisik maupun virtual,
kita ada 6 peran pemerintah kabupaten yang kami sepakati dengan teman-teman para pemangku kepentingan. Pemerintah kabupaten menyediakan calon petani dan calon lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Kutai secara terprogram. Yang kedua, pemerintah kabupaten memberikan stimulus sarana produksi pertanian berupa bibit unggul jagung hibrida, pupuk dan pestisida kepada petani sesuai dengan kebutuhan program ini. Yang ketiga, memastikan calon petani, calon lokasi penerima stimulus valid dan memenuhi seluruh persyaratan penerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terus yang keempat, pemberian stimulus bantuan saprotan dalam program ini hanya 1 kali. Ini yang perlu kita garis bawahi, hanya 1 kali. Jangan sampai nanti ada pihak yang mengkritik bahwa kenapa Pemda hanya memberikan 1 kali. Ini program ini kita ingin tunjukkan bahwa pemerintah hadir di sana, tetapi kita juga mampu memberikan pendampingan untuk kemandirian. Kehadiran para pemangku kepentingan stakeholder yang berada ini adalah bagian dari bagaimana memberikan supporting terhadap program pemberdayaan para petani dan pemberdayaan kelompok. Jadi saya sudah mendengar beberapa teman-teman saya di KTNA juga menyampaikan kayak kenapa kok petani nanti disuruh beli bibit jagung. Nah ini yang perlu saya luruskan pada kesempatan ini bahwa program ini bukan kita tidak membantu petani. Bantuan tetap kita berikan, tapi di sisi lain ada edukasi kita untuk program pemberdayaannya. Teman-teman sekalian nanti silahkan buka data. Ambil saja data 5 tahun RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara kilas balik ke belakang. Sangat besar program Ciriti yang kita tetapkan. Sehingga ini menunjukkan bahwa ke depan program ini juga tetap kita lanjutkan, tetapi ada perubahan yang harus kita lakukan dengan baik. Sehingga nanti bagaimana peran petani, bagaimana peran kita pemerintah kabupaten dan para dunia usaha yang ber-MOU ini betul-betul nanti bersinergi. Intinya perlindungan kepada para petani tetap kita laksanakan dengan baik. Yang terakhir, pemerintah kabupaten perannya memfasilitasi kegiatan pendukung yang relevan dengan program ini demi kesempurnaan dan kelancaran juga peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM para petani. Berbicara SDM ini tidak hanya para petani, konsep program ini juga tadi sudah disampaikan, bagaimana melibatkan pemerintahan desa melalui BUMDes. BUMDes harus dilibatkan karena kami bersepakat bahwa tidak mungkin program ini lokusnya di desa, tetapi pemerintahan desa tidak terlibat melalui BUMDes. Ada tata niaga di sini diatur, sehingga nanti semua bertanggung jawab di dalam tata niaga jagung hibrida di wilayah desa masing-masing, yang menjadi lokus pertama percontohan kita menerapkan program budidaya jagung hibrida dan kerjasama pembeliannya ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada 2 organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang penentu bertanggung jawab keberhasilan program ini. Yang pertama adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak Tikno dan jajaran pejabat strukturalnya, pejabat fungsionalnya, baik tingkat kabupaten sampai kecamatan, teman-teman PPL. Ini bertanggung jawab bagaimana program ini bisa jalan dan berhasil sesuai dengan fungsi tugas yang sudah kami sepakati tugas pemerintah kabupaten di dalam program ini. Nanti silahkan diturunkan dalam bentuk PKS dengan para pemangku kepentingan ini kalau ada spesifik. Misalkan nanti ada stimulus bibit yang sudah kita adakan. Nanti tidak mungkin teman-teman Dinas Pertanian Demanpel hanya sendiri menyampaikan ini kepada para penerima bantuan kelompok. Silakan nanti bekerja sama minta bantuan, dibantu oleh teman-teman yang sudah bekerja sama ini. Harus dibicarakan dengan baik. Yang kedua, penentu program ini juga keterlibatan BUMDes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak Dapip Ardianto dan jajaran
pejabat strukturalnya. Karena ada keterlibatan BUMDes. BUMDes saat ini ada yang memang manajemennya bagus, yang sudah berkinerja bagus, ada yang hanya baru dibentuk dan namanya saja tetapi belum berkinerja. Nah ini tantangan nanti sehingga BUMDes ini perlu nanti kita lakukan pembinaan. Nanti manajemennya kita berikan pendidikan pelatihan. Tidak hanya bagaimana manajemen tata kelolanya, tetapi bagaimana menyusun rencana bisnis plan-nya, bagaimana pembukuannya, dan memang manajemen perusahaannya dipahami. Nanti Pak David silakan jajaki untuk bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman. Jadi kita mulai ini dalam program ini, beberapa BUMDes dulu yang menjadi lokus yang kita tetapkan di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sebulu, dan Kecamatan Morakaman. Nanti kalau dalam berhasil 3 kecamatan ini, nanti akan kita dorong lagi beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan jagung hibrida dan beberapa komoditinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jajaran pemerintah kabupaten khususnya, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari subsistem bingkai besar kebijakan yang sudah ditetapkan di dalam visi misi Kutai Kertanegara Inovatif Daya Saing Mandiri atau KUKAR Idaman. Bahwa salah satu kebijakan kita adalah pembangunan pertanian berbasis kawasan dan hilirisasi pertanian, itu bingkai besarnya. Ini yang selama ini yang juga sudah kita bahas secara internal di jajaran. Nanti saya berharap betul-betul khusus jajaran pertanian bisa betul dipahami konsep ini. Bagaimana kita mengembangkan kawasan-kawasan potensial di Kutai Kertanegara. Terus hilirisasi. Hilirisasi inilah ini yang sangat penting. Bahwa memang kebijakan yang kita tata ini kita ingin mengarah bagaimana mewujudkan industrialisasi di Kabupaten Kutai Kertanegara. Industrialisasi pertanian di Kutai Kertanegara. Bagaimana caranya? Ini salah satu caranya yang kita lakukan pada hari ini. MOU ini kita lakukan, nanti ini bagian bagaimana kita mewujudkan sistem industrialisasi pertanian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sangat optimis karena saya bekerja menggunakan data dan saya juga langsung berkunjung ke desa-desa, ke lapangan sentra-sentra produk pertanian ini. Pada saat 2 tahun kita melaksanakan program jagung hibrida ini, selalu saya dihadapkan kepada pernyataan petani, Pak, kalau kami menanam jagung hibrida ini siapa yang belinya? Siapa yang harus mengumpulnya? Pertanyaan itu belum terjawab oleh kita secara utuh. Makanya langkah-langkah waktu itu teman-teman Asosiasi Petani Jagung Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Kertanegara, kita minta untuk ambil bagian mengurus bagaimana tata niaga pasarnya. Tetapi yang dilakukan juga belum bisa berjalan dengan baik. Masih setengah-setengah yang dilakukan, karena memang bicara pasar ini memang harus terencana dengan baik. Nah dari kondisi ini, saya menangkap bahwa betapa besar keinginan para petani Kutai Kertanegara itu terhadap pengembangan komoditi ini berkaitan dengan hulu hilirnya. Jadi hulunya bagaimana mereka ingin bekerja sekuat tenaga, pemerintah hadir di sana untuk meningkatkan produksi, tetapi pemerintah juga bisa memberikan jaminan bagaimana ketersediaan pasarnya. Nah jadi sekali lagi konsep ini sudah meletakkan hulu dan hilirnya. Hulu dan hilirnya. Dengan semangat 76 tahun Indonesia Merdeka, saya minta kepada para pemangku kepentingan, jajaran tadi, teman-teman saya kita sudah tanda tangan MOU, ini tidak hanya sebagai administratif saja, tetapi saya berharap betul-betul kita berkomitmen untuk menunjukkan konsistensi kita bersama untuk mewujudkan program ini di Kabupaten Kutai Kertanegara.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makna secara khusus kenapa di belakang kita tertulis 76 tahun Indonesia merdeka. 7.600 hektar lahan Kutai Kartanegara merdeka pangan. Tagline ini bagian dari penyemangat kita. Dari target 3 tahun minimal 7.600 ini bisa kita wujudkan. Tapi keinginan saya sudah pesan ke Pak Tikno, saya sudah melihat kondisi di lapangan, 7.600 nih, kalau kita kerja sungguh-sungguh, teman-teman saya PPL sudah bekerja dengan baik di lapangan, saya optimis ini bisa kita capai dalam jangka 2 tahun, 7.600 ini target akan bisa kita capai. Karena dalam visi misi itu target kita 30.000 hektar luas tanam yang ingin kita capai. Kenapa di sana juga ada kata merdeka pangan? Harus diakui Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teman-teman saya Dinas Pertanian khususnya jajaran, teman-teman yang hari-hari bergelut dengan warga para petani, lebih paham kondisi-kondisi itu. Sampai pada hari ini masih ada warga kita, saudara-saudara kita petani itu, dia terpasung dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan tidak memiliki modal, sehingga ada terikatan dengan para tengkulak, baik yang ada di Tenggarong maupun para pedagang yang ada di Pasar Segiri. Makna di sana saya melihat mereka belum menikmati kemerdekaan itu. Setiap saya berkunjung, saya bersilaturahim ke kawasan pertanian mereka menyampaikan hal-hal yang konkret, Pak. Saya dicontohkan pada suatu waktu saya berkunjung di Kecamatan Morakaman Atas, ada kelompok tani yang mengembangkan kacang panjang, karena terikat pedagang di Pasar Segiri. Kacang panjang sudah panen pada waktunya, tetapi oleh pedagang di Pasar Segiri ditelepon, jangan dipanen hari ini, karena kacang panjang overload dari Pasar Segiri, karena dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur, itu semua numpuk di Pasar Segiri. Ini yang selalu saya maknai bahwa petani kita belum merdeka. Sehingga dengan semangat 76 tahun, hari ini kita bertekad. Kita merdekakan para petani kita yang di dalam kita mendorong 7.600 hektar pengembangan jagung hibrida di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi teman-teman saya semangatnya harus seperti itu. Jadi kenapa harus kita lakukan penandatanganan MOU ini bertepatan dengan 17 Agustus 2021 ini. Kita ingin mendorong semangat itu, bagaimana semangat kebersamaan, semangat gotong royong yang baik, itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Saya selalu pesankan ke jajaran, ini tidak bosan-bosan. Warga petani itu tergantung yang ngurusnya. Ini yang selalu saya pesankan ke Mas Tikno dan jajaran. Era kami, saya memahami betul bagaimana kondisi para petani. Karena saya sudah sehati, sering berkunjung silaturahim, hampir tidak ada sekat saya dengan para petani, saya memahami. Para petani hanya tergantung yang mengurusnya. Kalau yang mengurusnya baik, petani insya Allah baik. Itu kunci utamanya di situ. Tapi kalau yang mengurusnya setengah-setengah, apalagi yang mengurusnya niatnya tidak tulus, maka kondisi pun akan terwujud seperti bagaimana apa yang kita lakukan. Makanya saya selalu berpesan, kondisi yang terjadi di Kutai Kartanegara itu adalah cerminan bagaimana pelayanan yang kita berikan. Kalau kita melakukan evaluasi, kalau secara normatif sudah jelas bagaimana standar prosedur kerja kita. Tetapi bagaimana hati nurani kita juga bisa mengukur apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat atau tidak. Itu yang paling intinya. Sehingga melalui momentum hari ulang tahun
negara kita, bangsa kita 76 tahun ini, khususnya daerah kita Kabupaten Kutai Kartanegara ini, saya berharap kepada jajaran ada perubahan pola pikir, ada perubahan kinerja, ada perubahan kerja yang baik. Kalau dulu yang selalu saya pesankan kita kerjanya tidak menggunakan data, saat ini dan ke depan itu harus menggunakan data yang baik. Karena memang dari hasil penyampaian beberapa lokus yang kita tetapkan, database yang digunakan calon petani dan calon lokasi ini adalah dari Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tetapi setelah di cross check di lapangan ini terupdate dengan baik. Jadi karena petani ini memang ada yang sudah pindah domisili, ada yang sudah pindah ke Sukabumi macam-macam ke sana, jadi memang harus terupdate dengan baik. Jadi saya terima kasih sekali lagi bahwa inisiasi terhadap program ini khususnya berkaitan bagaimana kita melakukan cross check di lapangan sehingga betul-betul ini nanti terarah dengan baik tepat sasaran. Yang ingin saya tegaskan bahwa MOU ini kita mulai dari komoditi jagung hibrida. Jadi nanti ada beberapa komoditi nanti yang akan kita kembangkan. Tadi sudah disinggung bagaimana nanti jahe. Ini lagi memastikan kalau sudah muncul sudah oke, nanti membeli dan memberi bibitnya. Kita akan MOU lagi dengan sudah muncul nanti kita kembangkan titik-titik kawasan untuk pengembangan jahe. Ini yang program yang selalu kita sampaikan bahwa kalau kita sudah mengarahkan masyarakat petani menanam komoditinya, kita memastikan ada pembelinya. Itu yang nanti tugas kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul nanti implementasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi Pak Tikno dan jajaran, saya harapkan nanti melakukan internalisasi yang baik, lakukan komunikasi yang baik di jajaran, karena pemahamannya harus sama. Nanti kalau Pak Tikno ke hulu, teman-teman PPL ke hilir, susah ketemunya kan gitu. Jadi saya minta betul-betul memperhatikan ini, menjadi perhatian. Nanti kita masih mendesain bagaimana insentif kinerja PPL ini. Tadi sudah diserahkan bantuan alat kerja Android Samsung. Tadi saya dibisiki G-nya hilang jadi Samsung gitu kira-kira begitu. Nah, jadi Android ini ya saya berharap jangan digunakan chatting-chatting ya. Apalagi untuk pacar-pacaran nanti istri marah di rumah. Jadi tadi sudah disampaikan ada aplikasi. Karena kemarin sudah dipaparkan ke saya bahwa program ini juga menyediakan aplikasi nanti yang memudahkan kerja teman-teman PPL. Teman-teman PPL nanti bisa di Tenggarong saja atau di Anu sudah bisa mengidentifikasi, melihat bagaimana wilayah-wilayah binaan kerjanya itu sudah terpantau. Tetapi di balik itu juga nanti kalau PPL tidak bekerja dengan baik juga bisa dipantau oleh Pak Tikno. Saya juga bisa mantau gitu. Jadi ini yang bagian kontrol. Bahkan saya kemarin minta dibuatkan kalau bisa teman-teman PPL bisa ngontrol saya juga gitu. Apakah saya berada di lapangan nanti teman-teman paham bagaimana karakter kerja saya kan? Teman-teman bisa kaget muncul-muncul, tiba-tiba saya muncul di tengah-tengah teman-teman udah paham seperti itu. Nah jadi ini yang nanti bagian dari komitmen kami. Bagaimana teman-teman PPL itu akan menjadi perhatian kami dalam program pertanian di Kutai Kartanegara ini. Nanti sambil berjalan akan kita kaji lagi, saya memang berencana ada insentif khusus nanti terhadap kinerja teman-teman PPL ini. Di dalam pembinaan wilayah-wilayah kerja masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan titik tolak ini betul-betul nanti kita bisa mewujudkan terutama di kawasan 7.600 ini bisa terwujud semangat
merdeka pangan, khususnya kepada warga-warga kita. Kan kalau teman-teman CPL kan paham, kalau kita berada di petani kan tagline-nya salam petani, mandiri sejahtera kan gitu. Masih ingat ya? Nah, coba sekali ya, salam petani. Nah ini sudah kita membentuk itu ini. Kalau selama ini kan hanya kita teriakan-teriakan, tapi kita belum tahu bagaimana bekerja untuk mewujudkan petani mandiri sejahtera itu. Ini salah satu pilot project-nya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikawal dengan baik sehingga bisa kita wujudkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih para teman-teman, para stakeholder yang sudah menyampaikan kesediaan bekerja sama dengan baik. Tentunya nanti bisa dilakukan koordinasi komunikasi. Nanti Pak Tikno kalau di kantor ada ruangan dibuatkan sekretariat bersama kan gitu. Jadi sewaktu-waktu bisa kumpul di sana untuk diskusi hal-hal khusus. Kalau paling tidak ngopi-ngopi sama-sama kan harus sering banyak kumpul gitu. Sehingga ada masalah lapangan diselesaikan dengan baik, tidak hanya nanti di medsos curhat-curhat, kita akan mencoba manage ini dengan baik. Terima kasih sekali lagi, harapan dan masyarakat yang meminta kita semua hadir di sana nanti waktu-waktu kita akan mengatur, mengecek beberapa titik yang sudah dilakukan tanam ini untuk demplotnya. Demplot juga saya berharap agar dipantau dengan baik ini secara kajian ilmiahnya, sehingga nanti kita akan lihat sambil berjalan pengembangan yang dilakukan ini seberapa jauh nanti kesesuaiannya dengan situasi kondisi iklim tanah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih, semoga yang kita lakukan ini dicatat menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara penandatanganan kerjasama pemerintah kabupaten dengan PT Indodidas Duta Raya, PT Restu Agro Pro Jaya Mas, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Kayaku, PT Asuransi Sentral Asia, dan PT Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum.
dijarakin aja Pak.